أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: لولا جميل ستره أي ستره الجميل لم يكن عمل أهلا للقبول. Seandainya tidak ada sitruhul jamil, tutupan yang Tuhan jadikan sebagai penutup yang elok kepada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan kita. Kita ini hakikat yang sebenar-benarnya bergerak kada bisa, berdiam kada bisa juga. Itulah kita. Maksudnya bergerak kada bisa, berdiam kada bisa. Maksudnya kada bisa maolah dengan gerak, kada bisa maolah dengan diam. Walaupun kita ada usaha dan ikhtiar, tetapi tidak memberi bekas. Itu maksudnya. Jadi kita ada sengaja, ada usaha, ada ikhtiar. Begugur lawan tak gugur itu beda. Menampar lawan tetampar itu beda. Menampar ada sengaja, tetampar ada sengaja. Nah, kita walaupun ada kesengajaan, usaha dan ikhtiar, tapi hasil dari gerak itu kita nggak bisa bikin. Kita nggak bisa mengolah, kita kada bisa memberi bekas. Oleh karena itu ada kadang-kadang hajat kita tapi kada dikabulkan. Karena itu membuktikan bahwa Allah jualah segala-galanya. Biasa kan kita kalau bergerak awak, berjalan awak, berduduk bisa, berdiri bisa. Kita tertipu, perasa kita yang bikin semua itu. Perasa kita yang mengolah segalanya itu. Lalu ada suatu saat nanti hajat kita kada kabul, maka di situ nampak Allah jualah yang memberi bekas. Saat kada kabul, saat kada terwujud cita-cita. Mungkin bahasa Johir contoh, ketika kita lumpuh, ketika mungkin hajat kita kada kabul, maka dari karena itu kata Rabbul Adawiyah, aku merasakan adanya Tuhan saat hajatku kada kabul. Saat hajat kada kabul, maka saat itu aku melihat dan merasakan betapa Tuhan itu nyata. Artinya kita orang awam biasa terjebak dengan tertipu dengan kita ngaku diri kita yang hebat, diri kita yang mampu, diri kita yang bisa, diri kita yang ini yang itu, lupa dengan anugerah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah hajat-hajat kita kada kabul, maka saat itu kita melihat betapa Allah jualah. Bila Allah menolongi jadi, bila Allah kada menolongi kada jadi. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'. Nah, seandainya Tuhan kada menutupi kekurangan kita hingga digerakkannya kita, didiamkannya kita, manakala Allah menggerakkan, tertutupilah aib kita. Manakala Allah mendiamkan, tertutupilah aib kita. Kita orang punya aib, nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiam. Kalau kita sendiri, nggak ada artinya hidup kita. Ngomong nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, semua nggak bisa. La haula. Tapi manakala illa billah, semua jadi nyata. Cuma kadang-kadang kalau nyata sesuatu kita ngaku, aku yang hebat, aku yang alim, aku yang kaya, aku yang jagau, aku yang harap. Padahal laula sitruhul jamil, laula jamilu sitri ay sitruhul jamil min idafatus sifat lil mausuf. Naat kepada man'ut ya kan nahnya.
lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jikalau Tuhan kadang menutupi dengan keelokannya, niscaya amal ibadah itu kada pantas untuk diterima oleh Allah. Mana bisa kita salat kalau nggak ditolong Allah? Mana bisa kita zikir kalau nggak ditolong Allah? Nih, mana bisa nikah kalau nggak ditolong Allah? Bisu semua, nggak bisa ngomong semua. Saya terima, saya terima. Saya terima. Semua orang khutbah sama ba'du. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa itu terwujud siapapun dia. Oleh karena itu pertolongan Allah itu lebih diutamakan. Berapa banyak orang hafal sudah yang namanya imam, qul ya ayyuhal kafirun itu sudah sangat mahir hafalnya. Tapi kalau dia jadi imam bisa jadi suatu kali dalam qul ya ayyuhal kafirun tepun wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu. Padahal dia mahir, dia hafal, dia setiap sholat jadi imam, ayatnya itu udah jadi makanannya dia. Tapi ketika dia jadi imam, wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud wala ana abidu ma'abatum, jadi makmum tertuhukan muar sudah, laku makannya lagi mamai. Kalau sudah menunggui sudah, maka orang akan hajar menikah, persembahyang berjamaah. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud. Tahiyat sudah jaga. Lakumnya babila. Jadi dia makmum lakum makanan aja lagi mamai. Kan imamnya mahir, udah hafal. Berarti kan tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah, maka semua yang ada ini keelokan Allah. Semua yang nyata keelokan Allah. Siapa bilang nggak nyata? Nyata. Karena apa? Kita harus kenal diri kita. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalimatnya nggak bisa apa-apa, lalu bisa berarti kan orang, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa, lalu ada dikatakan punya apa-apa, kan berarti milik orang, bukan miliknya kita. Jelas banget itu sudah. Oh yuk, memiliki bahasa Jawa juga. Moha halabiyo, nama bahasa Indonesia. Iya, jelas tidak? Nah, maaf ini pengantin jadi supaya lebih cepat hafal, paham, mahir. Itu tanpa la haula wala quwata terus punyanya kamu itu. Kalau enggak tolongnya Allah. Jangan dikira muda itu menentukan kuat. Enggak. Kalau Allah nggak nolong, ya tetap naum. As-salatu khairum minan num. Iya. Jadi manakala kena bangun di hati aja. Alhamdulillah. Mau jasidin. Coba sidin kada mau. Berhimat jika menempeleng. Berhimat menggarap. Ndah presiden menggulin meja ulangnya kenapa dia kita terjebak kadang-kadang dengan keadaan dikira itu semua kita. Memang kita bisa hendak bergerak kabul, hendak berdiam kabul, hendak berdiri kabul, hendak berduduk kabul. Bahasanya sepertinya kayak ada pertolongan Allah, sepertinya padahal laula jamilu sitri lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau tidak kebaikan Allah yang elok, yaitu menutupi kekurangan-kekurangan kita, maka niscaya amal ibadah yang kecil sekalipun, amalun nakirah tufidul qalil, sedikit pun amal kita nggak mungkin bisa pantas untuk diterima. Jadi yang nampak ini kan keelokannya, kebaikannya Allah udah selesai. Cuma kita ini punya hati terhijab, terdinding, akhirnya nggak beradab sama Allah, nggak berakhlak sama Allah. Kita muji diri bukan muji Allah, kita melihat diri bukan memandang Allah. Padahal nampak nyata Allah yang baik, Allah yang sempurna. Ya.
Li'anna al-'abda mubtalan binadharihi ila nafsih. Karena hamba itu diuji dengan memandanginya kepada dirinya, ya kan? Kita kenyataannya makan, nasi kita pegang, kita ingin nasi ini masuk mulut kita angkat, kan sepertinya kita semua. Kita gerakan tangan kita masuk ke mulut, kabul. Sepertinya kita semua seperti nggak perlu Allah. Mubtala, ini ujiannya. Diuji kita, dites oleh Allah. Sadar apa enggak? Paham apa enggak? Ketika anak berjalan kawat, hendak berduduk kawat model seorang, padahal la haula. Ketika azan hayya ala shalah, jawabannya lain. Kalau pemugaan tukang lobar-lobar sama, syahadu alaihi sama. Pas ketika hayya ala shalah diajak sholat harus, jawabannya la haula wala quwata. Seandainya nggak pertolongan Allah, mana bisa turun ke masjid? Kalau nggak pertolongan Allah, mana bisa takbir, mana bisa Fatihah, mana bisa ayat, dan seterusnya. Artinya yang nampak di awak kita ini semua kebaikan Allah yang elok. Elok banget, baik banget Allah. Wa farahihi bi'amalihi, dan kadang-kadang si hamba ini gembira, membangga-banggakan dengan amal ibadahnya. Saya punya wiridan ini, saya punya zikir ini, saya punya amalan ini. Dia bangga, bahkan di kampungnya nggak ada yang punya amalan sepertinya dia. Akhirnya dia sombong, takabur. Itu semua nggak lihat keelokan Allah, nggak lihat kebesarannya Allah. Kalau lihat kebesaran Allah, lihat keelokan Allah, insya Allah. Dari karena itu ada jalan yang mudah untuk kita yang nakal ini, yang terdinding terhijab ini, supaya baik dan berbaik terus hatinya kita ini, maka adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Yaitu hati kita sebelum membaca salawat itu ingin memuji Rasulullah, bukan minta dipuji. Itu aja. Dilatih siang dan malam. Ingin memuji, bukan minta dipuji. Ingin memuji orang, mengakui dengan jujur kehebatan orang, mengakui dengan jujur kebesaran orang, kemuliaan orang. Kita sanjung beliau, kita muliakan beliau, kita agung-agungkan beliau seorang hamba yang basyaran la kan basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu nggak gampang didapat, nggak gampang. Wajar kita agung-agungkan, kita sanjung, kita puji. Itu pangkat bukan dapat dikuaci, enggak. Pangkat Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul itu bukan dapat dikuaci, enggak. Jangankan Sayyidul Anbiya, pangkat seorang wali, apalagi kutub, apalagi kutubul aqab, apalagi kutubul ghaus, itu enggak mudah. Banyak halangan, tantangan, rintangan, pengorbanan yang harus dikorbankan, dilakukan hingga dapat titel pantas dia orang yang dipuji. Kita kalau sama pejabat-pejabat pemerintah aja wajar memuji menyanjung, karena beliau dari sekolahnya S1, S2, S3, S-lilin, S-kero. Ya, wajar kita puji nih orang, karena perjuangannya, kealimannya, keahliannya yang nggak mungkin kadang-kadang bisa didapat dengan mudah, beliau dapat, orang lain nggak dapat, beliau bisa, kan begitu. Ini orang kita katakan hebat, wajar kita katakan hebat. Orang pangkat dunia, apalagi ini pangkat akhirat, wajar kita anjung, kita sanjung, kita muliakan. Cuma dari hati kecil kita ingin memuji, bukan minta dipuji. Kalau sudah hati ingin memuji, tidak ingin dipuji, berarti nggak merasa punya kelebihan, nggak merasa punya kehebatan. Akhirnya terlahirlah syair-syair yang bentuknya semua maksud dan tujuannya memuji Rasulullah. Semua. Dari karena itu banyak orang-orang saleh yang hatinya bersih karena hanya mengamalkan salawat kepada Rasul. Banyak hatinya bersih karena mengamalkan memuji Rasulullah.
Kita kadang-kadang kok gengsi muji orang, merasa kalah muji orang. Kenapa kita nggak mengakui kehebatan orang yang mungkin lebih hebat daripada kita? Kenapa kita nggak mau jujur nih orang hebat pada kita? Kenapa nggak mau? Karena kita punya sombong, karena kita punya keangkuhan. Akhirnya kita nggak melihat kelebihannya orang. Likulli syai'in maziyah. Cerita dalam kitab sederhana bahwa seorang singa, rajanya hutan, sombongnya luar biasa. Yang namanya raja hutan, singa. Pokoknya apa aja kedengarannya lawan singa, mulai daripada anak singa sampai anak tikus. Kedengarannya. Akhirnya si singa ini terjebak dengan jebakan tali. Dengan jebakan itu nyata keluar. Keluar. Berjimat dengan tenaganya, dengan giginya, dengan segala macam, terjerat lawan jebakan. Akhirnya ketutukannya, dia pun minta tolong. Coba, dia minta tolong. Dulunya dia yang memerintah, dulunya dia yang mengatur segalanya. Nggak mau minta tolong, nggak mau minta bantuan. Pokoknya paratnya dulu. Pas tergapit, terjerat, terjebak, minta tolong. Yang nolong siapa? Tikus kecil. Dengan giginya yang kecil itu pun bisa dia ikut itu tali, digigit putus, lepas singa. Kemarin dia hina tikus, sekarang dia minta bantuan tikus. Kemarin dia luar biasa merendahkan derajat tikus, sekarang dia merasa tanpa tikus hidupnya tidak ada artinya. Dia pun mengucapkan terima kasih. Ini kebetulan singa nambah adat. Kebetulan. Nah, artinya katanya tikus likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap seseorang ada kelebihan khusus. Kadang-kadang kelebihannya ini, orang ini kalau bergawi rajinan, ini kelebihannya. Ada nang sikong ini kelebihannya kalau misalnya mencat rumah bagus. Ada sikung ini kelebihannya bilanya ngarannya aspal nyaman. Ada nang sikung ini kelebihannya bila baju jahit, pokoknya bila jahitannya nyaman dipakai. Itu semua punya kelebihan, walaupun ada kekurangan. Tapi manusia punya kelebihan. Jujur dong mengakui dan memuji kelebihan orang, apa sih susahnya? Susahnya apa? Susahnya apa? Hobinya kita mahapal kurang. Hobi banget. Akhirnya penghalang orang sampai kepada Allah, penghalang orang menuju Allah, pertama ghibah. Itu sampai ghibah itu seandainya itu bertaubat, suka ghibah hari-hari siang malam ghibah, nyambati orang, aja kelakuan menghina orang, membuka aib orang. Mau dia taubat, makanya orang akhir masuk surga. Taubat tuh dia. Betapa dosanya ghibah luar biasa besarnya, sampai lebih besar daripada berzina 30 kali. Pian tulak misalnya ke mana pembatan tiap malam batu pulang sudah bayar angsulannya bariakan bersedekah nih nulak bala tiap malam 30 kali. Dia satu kali aja nyebut keaiban orang, maka dosanya lebih besar menyebut keaiban orang ini dari berzina. Kenapa? Karena berzina kan suka sama suka. Dosanya sama Allah, enggak sama makhluk. Bukan saya yang nyuruh ya. Kan perempuannya kita ajak ngomong, mau nggak? Oke deh. Berapa? Long time? Mau. Gitu ya. Oke. Berapa kamu punya? 100.000. Oh, saya punya uang 75.000 gimana? Ya udah. Oke, daripada nggak laku-laku. Udah jam 12 malam. Pasaran sini. Ya udah. Kamu membuka rezeki saya. Silakan kita. Mau di mana? Di hotel, di kos-kosan, atau bawa jembatan. Ya terserah. Berapa saya punya uang situ
Nanti saya pikirkan dulu, oleh kita ke hotel aja, cari yang murahan, bintang 1000. Kan bahwa jembatan itu di atasnya langit, bintang bertebaran, itu bintang 1000 namanya. Ya selesai. Makasih ya, kata perempuan. Kata yang laki-lakinya, sama-sama. Berelaan ini asal. Kan selesai. Kata perempuannya, malam esok lagi ya. Insyaallah. Udah pulang nih perempuan, pulang nih laki-laki, selesai, dosa sama Allah. Tapi kalau gibah kan nyakitin orang, dosa sama makhluk. Oleh karena itu kalau orang yang mendekat dengan Allah, penghalang utama yang harus dia hapus adalah jangan suka menyebut aib-aib makhluk. Kita mau dekat sama Allah, mau mengisahkan Allah, mau cerita tentang Allah, kenapa kita sibuk menceritakan aib orang? Kapan waktu kita memuji Allah? Kapan waktu kita mengungkap kabir kebesaran Allah, kekayaan Allah, kealiman Allah, dan segala macam? Kapan kita buka tabir itu? Kalau kita hari-hari sibuk buka aib orang, kapan? Nah, oleh karena itu amanah supaya gibah itu hilang, pujilah orang, sanjung. Dari karena itu tadi ta'liq muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan istri dan suami harus bil ma'ruf, yakni musyahadah jamal, jangan musyahadah jala. Musyahadah kebaikan suami, suami memandang kebaikan istri, istri memandang kebaikan suami. Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Jadi kalau suami mendapatkan kebaikan istri, insya Allah dia sayang sama istrinya. Kalau si istri memandang kebaikan suami, dia akan mengagung-agungkan suaminya. Kalau hati sudah tergoda, iblis syaitan merayu dan menjerumuskan. Kalau pandangan istri memandang kekurangan laki, sebesar itu kekurangan cinta. Laki pun kayak itu juga. Nah oleh karena itu, sifat ketujuh memandang aib orang itu jangan ada. Udah, ya Allah kena. Nyasal aku kawinnya. Nah ya tak, karena terpilih kekurangan, tercenangi kekurangan, lalu tercenangi ada lampiran terbagus, ya tak. Ini gara-gara itu aja. Oleh karena itu buang sifat memandang orang aib, memandang kekurangan orang. Insya Allah hati bersih. Karena apa? Siapa yang memandang aib orang, pertanda di hatinya menyeraput aib. Karena ulama bilang teh kok cucut teh sirap. Kalau isinya kopi dituang, kopi yang keluar. Kalau isinya teh yang keluar dituang apa? Teh. Kalau hati kotor, keluar penilaian yang kotor. Ketika Nabi Isa dan sahabat lewat dengan bangkai tikus yang berbau busuk, kata sahabat Nabi Isa, aduh baunya ini tikus. Tapi kata Nabi Isa, aduh putihnya gigi ini tikus. Kullun yunfiq ala ma indah. Semua memberikan nafkah sedekahnya sesuai dengan apa yang dia miliki. Kalau dia memandang baik, pertanda hatinya baik. Kalau dia memandang jelek, pertanda hatinya jelek. Supaya hati kita baik, pandanglah yang punya kelebihan, punya kebesaran, yaitu seorang makhluk utusan Allah, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kalau suka memandang Rasulullah, hati ini jadi tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Jadi nggak lagi memandang kekurangan. Nah itu awal bermula. Jadi baca salawat, muji Rasul, cari arti-arti salawat itu agar hati ini kagum dengan Rasulullah, kagum. Ya, syair apakah dulu biar itu, atau menaharakan aja dulu, atau orang kasidah bahasa Indonesia aja, atau apa juga. Yang penting intinya memuji, bukan minta dipuji. Kan rombongan Maulid kan datang dengan terbang dengan segala macamnya ketika dia baca syair. Ya Nabi mau minta dipuji, udah salah. Mau minta dipuji cara mengkol terbangnya, mau minta dipuji cara baca salawatnya, mau minta dipuji cara lagunya, ini dan itunya. Kan tujuan dia minta dipuji, bukan memuji. Harusnya memuji, bukan minta dipuji. Untuk apa? Membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nah, ini mudah-mudahan.
semua hamba itu diuji memandang dirinya, artinya supaya jangan memandang dirinya, jangan bangga mengagung-agungkan amal dan kebaikannya min haitsu nisbatihi ilaihi wa syuhudihi haulahu wa quwwatahu alaihi, dengan sekira-kira akhirnya dinisbahkan, disandarkannya lah itu amalan kepada dirinya, dan dipandangnya lah amal itu terbit dari daya dan kekuatan dan kebisaan dan kemampuannya. Tertindih. Orang yang suka memandang kelebihan diri pasti minta dipuji, itu sudah logika banget. Hah? Ya? Nah, ini awal bermula perjalanan hati, apalagi ini kan baru tahun baru, ya. Kita mau ubah, bahwa dulu nakal, tacut hati kita, sekarang mau hati kita perbaiki dengan kehendak lagi menyanjung-nyanjung, merasa hebat diri, karena semua itu adalah kadar benar. Yang benar itu yang patut disanjung, dipuji itu kan orang, bukan kita. Orang, bukan kita. Waqat yaksifu hijabuhu fayura'i bihi wa yatlubu hamdan nas lahu, dan kadang-kadang itu terbawa hijab dinding hatinya, dia sepertinya kuat pendirian, semua tergantung dia, kan? Semua tergantung dia, semua tergantung kehebatan dia. Sampai dia ngomong, kalau nggak makan pasti lapar, kalau nggak punya uang pasti mati. Gitu dia punya pendapat. Dia pegang yang lain daripada Allah. Dia sepertinya menuhankan Allah. Sepertinya apa? Mengkada berduit ikam mati, kurang nilai ikam kada berduit, mun ikam kada makan mati, mun ikam kada berobat mati. Salah ngomong seperti itu. Padahal kalau ikam kada berobat berdosa. Sudah selesai. Mati hidup nggak tergantung obat. Kenapa ngomongnya sudah salah? Ngomongnya udah salah. Kalau nggak minum obat mati. Apa hubungannya obat sama mati? Berapa banyak orang yang berobat hidup? Berapa banyak orang yang kada berobat mati? Atau sebaliknya, yang ada semua obatan panjang umur, yang berobat lekas mati. Salah obat. Yang berokok panjang umur, yang kada berokok lekas mati. Yang makan kambing panjang umur, yang kada makan kambing disudurnya oleh kambing mati. Maksud aku bukan menghilangkan syariat, cuma jangan ngomong hakikat dengan kata-kata syariat. Kan kalau nggak makan berdosa, bukan mati. Ngomongnya harus kalau kamu kada makan berdosa, karena makan disuruh Allah. Kalau kamu kada makan berdosa, udah selesai. Minum obat, Allah nyuruh minum obat. Kalau kada masih berdosa. Ya udah selesai. Kada minum benar, bila kada minum obat mati pasti geran. Datang di mana ini sudah bau syirik. Jangan kadang-kadang di masyarakat merajalela orang muji Rasulullah yang dibahas syirik. Ini pendengaran nggak dibahas, ini ucapan nggak diangkat ke permukaan. Kalau kada minum obat mati, kalau kada bergawi kena miskin. Datang di mana? Kada bergawi miskin. Orang bila kada bergawi berdosa, ke situ aja. Bila ada bergawi itu berdosa, titik itu aja. Banyaknya orang kada bergawi sugih, banyaknya bergawi mangkrut. Jadi jangan dikaitkan antara sugih lawan miskin itu dengan gawian, karena bila menaikkan berarti ihtimat ala ghairillah, berpegang dengan yang lain daripada Allah, dan itu termasuk syirik halus. Han ngomong aku kayak menjadi jelas setelah. Padahal kada sangit kada cuma menurut emang gerugit gitu aja.
fayuraibih, lalu akhirnya dia pun memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Wa yatlubu hamdan naslahu, dia meminta-minta pujian sama orang, minta disanjung, minta dimuliakan, minta diagungkan. Baru jadi tuan guru lulusan Aras, bule kampung, bersurban, bergamis, datang ke sarwan, minta ciumi tangan, bolak-balik fotokopi. Waduh, karena dia merasa hebat, karena dia merasa dirinya itu mulia. Ya tulubu hamdan nas, dia minta diagungkan, duduk di tempat yang dimuliakan. Kalau diletakkan duduknya di tempat yang kada pantas, dia pun menggerunung, terhina, tersinggung. Ya udah, ini bahayanya hijab. Alim tapi bunga. Ini nih, alim, lulusan Alas, tapi bunga. Singgung ya, hina aja, masa parang. Mulai tuan guru masa parang. Hada kulluhu minasyirkil khafi. Ya, semua cara yang di atas tadi termasuk daripada syirik khafi, bukan kafir. Ini menghilangkan pahala amal, bukan menghilangkan iman. Syirik ada dua, syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil menghilangkan pahala, syirik besar menghilangkan iman. Nah, syirik besar nyembah pohon, ya Tuhan, pohon dituhankannya, bari ulun baras, yang nadonang membari ulun baras, datang baras, jujur kelak ya. Unda minta lawan pohon karena pohon ini Tuhan Unda. Boleh. Seminggu kemudian datang abut, kehilangan Tuhan. Tuan rumah menabang. Tabang tuan rumah. Jadi abut kehilangan Tuhan. Maulah Tuhan bisa hilang. Mau ke tuan rumah ini orinya jangan model bahasa sambah. Pohon nyur. Misalnya, itu menghilangkan iman. Kalau syirik khafi menghilangkan pahala. Contohnya kayak ria, itu hilang pahala. Kita ibadah tahajud tengah malam, tapi kita merasa kita yang hebat, kita yang bisa beramal, kita yang mampu beramal. Akhirnya pagi hari atau siang hari kita akhirnya bisa jadi minta pujian sama orang karena merasa kita yang punya kelebihan. Tapi kalau kita melihat kebaikan orang, kita melihat keelokan orang, yang ada di mulut hanya hebatnya nih orang, bukan minta dipuji, tapi malah memuji. Asal yang kita lihat orang. Kalau yang kita lihat diri kita minta puji. Kalau kita lihat orang, kita akan memuji orang. Justru itu biasakan memuji orang. Jangan biasakan minta dipuji. Al-qabihi fil ikhlas, yang itu syirik khafi merusak tentang keikhlasan. Wal ikhlasu syartun fi qabulil amal. Sedangkan ikhlas menjadi syarat amal itu diterima. Kalau enggak ikhlas enggak diterima. Nah, sedangkan memandang diri menghilangkan ikhlas, berarti hilang pahala. Nah, jadi justru itu modal utama tujuan hidup adalah melihat orang. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuna bil ibadah. Bahwa tujuan hidup ini disuruh mengenal Allah. Jalannya hanya satu, bil ibadah, la ghair. Hanya ibadah, lain dari ibadah sesat semua. Harus ibadah jalannya, menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Lain pada itu sesat semua. Kalau ada orang ngaji makrifat nggak sembahyang, sesat. Kalau ada orang makrifat nggak puasa, sesat. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tafsirnya liya'rifuni bil ibadah. Kama marra. Nah, jadi mudah-mudahan ini awal pengantin, tolak begawe, ngulik sore dapat gajian. Lihat kebaikannya apa? Bukan kehebatan kita. Jangan. Jangan ada aku mulai jangan makan ikan. Sudah jangan dibangga-banggakan begitu. Kasihan bini. Jangan ada aku mulai begawe makan ikan. Jangan. Kita beradat sama Allah. Karena itu rezeki min Allah. Jangan ada Tuhan menolong kita bergerak berdiam bergawi itu kalau bergawi itu betul lah, nggak ada ditolong Tuhan, hati bos menggaji bisa juga bos keringat. Bos kan tekanan akhlak tapi bagus juga.
tanggal 5 sudah keluar gajian, tanggal 10 ada juga singgung-singgung duitnya lah ada jalan. Utama kamu nyarap di warung, mulai kopi gula teh. Kan cagaran nih jadi dapat gajian bayar utang di warung tadi, pulang warung singgung-singgung, utang ini jadi bayar ada. Pulang. Adalah pertanyaan kepala, maka bila malam hari ini gawil-gawil ini tapi mau bangun lagi galau. Ya Allah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat sairul jasad, ala wa hiya qalbu. Jasad ini akan sempurna sehat kalau hatinya bersih. Kalau hatinya kotor maka jasad pun ikut garing. Idza saluhat saluha sairul jasad. Bila hati itu bagus, baik, bersih, saluha sairul jasad. Sairul. Baik semua batang tubuh kan terbuat begitu. Enggak pengecualian sairul, semua jasad sehat. Jadi kalau itu punya menggaling, ada tuh yang dipikirkan. Nah, apakah hutang, apakah pina galau, heng. Nah, dipicik mau lagi, tulis saja mau lagi HP-nya dipicik, heng ya, heng. Paksa di restart dulu. Atau jual sama sekali. Heng. Kan itu. Jadi awal bermula memberasi hati, Ibnu Athaillah beri nasihat kepada kita, pandang orang yang baik, jangan pernah lagi memandang diri yang hebat. Tapi tetap melaksanakan kebaikan, tetap aja kebaikan awal. Li'arifuni tetap bil ibadah, tetap laber. Jadi karena sayangi bini, bini udah disayangi, muha sudah kada nambungasnya misalnya, bini kada disayangi, bilang kalau ada daerah ini. Jangan main tuh dari bungasnya aja. Kada kawin diukur berapa ikung banyaknya nang bungas kada kawin. Ada juga nang kada bungas harus sama-sama nang kawin. Nah, jadi cinta itu tumbuh bukan karena muha. Cinta itu tumbuh di dalam hati. Oh ya. Ini menurut aku sederhana aja Parla. Cinta itu karena kesucian hati bukan karena kebungasan muka. Berapa banyak wanita-wanita yang memilih seseorang padahal muha orang itu kada kawa diukur dengan apa-apa, hirang, hina, tapi dia punya pandangan yang suci. Nah, entah mana lelakian nih. Jadi mau ada lelakian tolapin membungasi ke muha berarti hina benar cinta di matainya tuh. Oh iya. Seitu jakahnya menghargai cinta. Lomuh aja lah, hari-hari ke salon membujurakan muha supaya putih menceronong bulu hirang. Iya wadai lapis. Ini satu yang dibawa pulang. Apa? Puji orang, jangan pernah lagi begini. Kenapa? Nggak ada. Mana? Ini milik orang, ini milik orang, kita gerak milik orang, kita rokok punya orang, kita tidak punya orang, kita baca kita punya orang, baca wirid punya orang, semua jaka ada orang nggak bisa berbuat apa-apa lah, berarti yang nampak nih kisah orang, kalau udah yang nampak kisah orang, udah puji aja orang, jangan pernah muji diri. Oleh karena itu pujilah sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نور المصطفى نور المصطفى أصل الأكوان أصل الأكوان. Allahu Akbar. Ada puji aja Nabi itu sanjung Nabi, jadi di dalam diri kita ada orang muji kita, ya udah senyum-senyum aja, senyum bujuran pinando. Ini ada juga yang senyum-senyum tapi alhamdulillah ya Allah semua. Ini mau tuh ngaharannya. Ini bujur-bujur senyum makrifat bukan senyum Pepsoden. Mau-mau karena pernikahan ini pengeluar 10 kayak apa ya bijaki kita ya. 10 ikung. Berakhir partai, tapi nyeringkas saja sudah ulun terima menikahinya dengan mahar tersebut. Mau menghitung alih lagi ya Allah, hendapi lagi kah? Amona ulun terima menikahi Siti Nurbaya binti Anoda Tumaringgi
dengan mahar seperangkat alat dulangan dibayar tunaikan kelawasan. Ikamnya juga adalah apabila tersalah sekali aja sudah galau. Kamu udah otak nih heng aja lagi. Ya itu nak belum terima menikahi min tuha ya atau kan min tuha. Heng dah heng kamu dah. Makanya kalau orang banyak kan heng abut mun bungol kada juga pengesian heng lain kan hilang kontrol. Jadi dikaryakan yang nyaman memang qabil tu nikah bil mahri mazkur selesai. Belum terima menikahinya dengan mahar tersebut. Mau didahulukan saya perempuannya mau dirudikan itu urusan fikih boleh. Aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan, aku nikahkan seorang perempuan dengan engkau boleh dua-duanya. Mau perempuannya yang nikahkan, mau laki-laki yang nikahan boleh buka bajuri. Kalau bicara kitab cari ahli fikih. Nah, dengan mahar apa? Seperangkat alat perang, bayar tunai. Silahkan. Nikah nang kayak ini nyaman, bangun singgit misalnya, pukul terbang, baca syair, tonton sudah, perkawinan bang, itu serata selamatannya, ada wajib juga, yang penting nikah ini nang wajib. Mengkada nikah karak awal surat izin salah ikan lebih nyambung. Aku tuh ikas aja dah, supaya ikan jangan tersalah, aku jangan salah juga. Jadi wahina izin fayakun i'timadul murid fi wusulihi ala fadlillah aja wa karamihi aja. Maka ketika itu hendaklah i'timadul murid berpegangnya seorang hamba fi wusulihi saat tujuannya hendak sampai, hendak dekat dengan Allah. Apa yang dia pegang? Ala fadlillah wa karamihi. Pegang pertolongan Allah, pegang anugerah Allah. Itu aja lagi. Ia japo-rancak memisahkan itu sudah di pengajian. Tantarannya bersampuk buku. Itu tantaran bersampuk buku tuh haruan yang di sebelah sungai gini maga. Itu hebatnya tantaran bersampuk buku tuh ada sir di dalamnya. Hebatnya beda dengan tantaran yang lain. Karena memang setiap tantaran ada punya kelebihan. Dan kelebihan tantaran sampuk buku itu, waduh, popuyo gini maga. Maga dalam tantaran itu mematok. Nah, nelonnya nelon tahan 5 kilo, unjunnya di padang papuyo, kawatnya barian guru, umpannya umpan papuyo. Logika dapat kelak logika, tapi tetap nang dihadang Tuhan. Mun Tuhan memberi dapat, mun kada ada senggarakan palampung. Ada orang di sebelahnya pindah kita itu ya kada dapat juga kan bingung aneh padahal nih orang dapat terus munyut kita andak sini kada dapat batunya pindah kalau kita kada dapat deh cicit pulang ya Allah munya kana ada luput kada kana. Jadi masya Allah kena, wa malamnya syakun, masya Allah tuh kena. Jurang belajar kena, padahal Arab kena. Masya Allah kena, bisa. Bahan. Jadi aku udah bingung, ngejar kurang apa lagi udah nih. Karena perlu bingung kalau Allah kata memberi jadi. Biar sudah cukup syarat, cukup sebab ini itu sudah habis semuanya dan Tuhan menyatakan memberi jadi kata-kata tinggal dari bingung apa itu lagi kekurangan undajan. Memangnya usaha bisa ngatur Allah. Yang penting kita melaksanakan syariat sesuai aturan yang dianjurkan oleh Allah, kerjakan. Kalau kabul alhamdulillah, kada kabul kita husnudzon, selesai hidup. Buat apa dibikin susah? La ala ijtihadih, jangan kita berpegang dengan kesungguhan kita. Kesungguhan karena kau memastikan. Kurang melahirkan tolong aja. Biar mahajen kayak pemun balung. Hajar aja dia. Tarik nafas. Kada mau juga. Balung. Tujuh apalanya aja. Labat belum betabas. Dikira tadi kapal bayi. Kada tahu, maaf.
Saya sengot Anda. Jut. Oh, ini enggak. Mola ada Pak Aduh nih itu di Johor. Mana ada sakit? Jadi yang kawin-kawin karena membini betiana, nak melahirkan, potong poni kah dulu, atau gundul kah dulu. Kalau salah Johor dikira bidan kena anu kepala bayi, kalau tahu kepala bini kan. Timbul bini kembar tuh sabar jadi dan karena masalah bayinya panggil memang bini nenek aku nurun kan Johor. Maaf, ini bikin hati dulu terbuka agar masuk ilmu gitu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan. Jadi kita ini menuju Allah bukan menuju siapa-siapa lagi. Kalau kita sibuk nyebut aib orang berarti menuju orang. Kalau kita sibuk mau minta dipuji, disanjung dengan diri dan kelebihan kita, berarti kita menuju diri. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Hidup kita ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Kita ingin sibuk menyanjung kebesaran dan kemuliaan Allah, bukan menyanjung diri, bukan buka aib orang. Enggak. Walau qala laula fadluh lakana aula. Ya kan? Jadi seyogianya kita pegang sama anugerah Allah. Jadi laula jamilu sitri jika diganti laula fadluh lam yakun amalun ahlan lil qabul. Itu seandainya dibawa dengan ibarat begitu niscaya lebih bagus lagi. Laula jamilu sitri itu udah bagus. Nah, tambah jakanya laula fadluh lebih bagus. Kenapa? Sidin ma'taidah bahwa laula jamilul sitri agar kita sadar kita ini kekurangan. Jadi yang elok bina bagus batang tubuh kita ini kepunyaan orang bukan kepunyaan kita. Di batang tubuh yang elok ini cerita orang bukan cerita kita. Nggak ada cerita kita. Mana? Coba cari. Ada nggak cerita kita? Kaki yang indah cerita Allah. Tangan yang indah cerita Allah. Coba cari cerita kita walau hanya sekecil apapun, ada enggak? Enggak ada. Di sini cerita Allah, di hidung cerita Allah, di mulut cerita Allah. Nang orang bahari bergegayaan di sepeda itu, nah apa nang kalau disambar sepeda itu kegayaan orang bahari nang marifat. Cari akan pangjar di sepeda itu nang ada ngarang sepeda ban sepeda, setang sepeda. Sekalinya ada tahi lancung berikut di ban, tapi ban apa? Ya ban sepeda. Ada lagi orang tuha bari nang ngajari kekanakan tapi ngarme isyarat lah di pohon nyiur itu ya apa nang disambat nyiur. Nah itu orang bahari. Jadi sekarang dari ujung rambut sampai ujung kaki ini mana cerita yang lain dari Allah? Coba bang cariakan cerita yang lain dari Allah, ada nggak? Nggak ada. Kaki nampak situ kebaikan Allah. Di mulut nampak keelokan Allah, di muka nampak semua nampak kebaikan Allah. Cariakan pang kisah kehebatan kita mana, keelokan kita mana? Nggak ada, semua cerita orang. Nah ini langkah pertama. Wa anna ila rabbikal muntaha. Nah amalannya apa? Puji orang. Siapa orang yang harus kita puji? Rasulullah misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Sanjung. Dan memang beliau orang basaran nakal basar wa nuran hajarat tarabuhu wa bakar. Rasulullah itu memang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Basarun nakal basar bal huwa yaqutatun bainal hajar, seperti mutiara batu berharga di antara kerikil-kerikil yang kada berharga. Oh, nampak banget hebatnya Rasulullah. Batu memang ada namanya, tapi jangan samakan semua batu. Batu lain. Ada nang harat, ada nang sedang, ada nang batu ini segan ini, batu ini segan ini, semua ada. Besi pun ada manfaatnya. Segan ini. Yang tahu itu ahlinya. Kita ada tahu. Ya Rasulullah, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Naik ke situ aja dulu lah. Ini menurut tadi itu, Bang. Ada tadi. Nah, minta diumumkan haul
Tuan Surgi Mufti Haji Jamaluddin itu di Kubah Sungai Jinah. Acara ujar di sini setelah salat Jumat tanggal 23 Oktober atau 10 Muharram bertempat di Kubah. Surgi Mufti sendiri di hari Jumat setelah Jumat. Itu sebenarnya. Afdalul ibadah la ilaha illallah